Aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yeshayahu secara harafiah memiliki arti Yahweh adalah keselamatan. Bangsawan Yehuda yang menjadi perpanjangan suara Tuhan bagi bangsanya. Dia bernubuat pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Latar belakang Yesaya 41 ayat 10 ini adalah masa-masa akhir pemerintahan Hizkia, di mana kerajaan Yehuda mengalami tekanan yang hebat dari Asyur, yang juga sudah menghancurkan Samaria dan menghapus kerajaan Israel Utara dari peta pada masa pemerintahan Hosea, 2 Raja-Raja 17 ayat 1-23, dan mengangkut tertawan penduduknya ke Asyur oleh Raja Sargon II. Walaupun kemudian Tuhan Allah Israel menyelamatkan Yehuda dan Yerusalem secara ajaib dari tangan Sanherib, penerus Raja Sargon II, Raja Asyur, ketidaktaatan raja-raja penerus Hizkia yang tidak sepenuh hati mengikuti Yahweh menyebabkan rakyat juga berubah setia dan bahkan meninggalkannya. Yesaya ingin kita belajar dari apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, baik yang sudah terjadi, hancurnya Samaria dan Israel Utara, pengepungan Yerusalem oleh Sanherib, maupun yang akan terjadi jauh setelah kejadian-kejadian ini yang masih berupa nubuatan-nubuatan. 1. Menghilangkan kebimbangan di dalam hati kita akan penyertaan Allah. Bahwa memang pembuangan dan masa penghukuman akan tetap dialami jika bangsa itu berubah setia kepadanya. Tetapi semata-mata itu menginsyafkan mereka akan dosa dan kedegilan hati mereka, dan untuk mempersatukan kembali kaum keturunan Yakub. Bukan lagi dua kerajaan yang saling bertentangan, tetapi dalam pola keimamatan Lewi yang dibangun oleh Musa, yakni kepemimpinan imam besar yang bukan hanya untuk suku Yehuda saja, namun untuk kedua belas suku Israel, dimulai dari Bani Yehuda, Bani Benyamin, dan Bani Lewi, dan secara perlahan mencakup seluruh Israel. Situasi yang berat dan sulit terkadang membuat kita bimbang dan bingung untuk mengambil keputusan atau menjalaninya. Yakinkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Yakub secara rohani, yang hidup dalam kerangka anugerah dan kasih Allah, yang sudah dimeteraikan di dalam Kristus, dan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan dalam dosa dan kelemahan kita, Dia memberitahukan kepada kita dan kepada dunia bahwa kita adalah yang dikasihinya. Contoh yang diberikan oleh Yesaya adalah, walaupun ada kehancuran oleh Asyur untuk Israel dan Babel untuk Yehuda, namun Tuhan juga menyediakan Kores, Yesaya 45 dan Esra pasal 1, untuk memulai rencana besarnya untuk mempersatukan bangsa pilihannya dan untuk menyambut Mesias sang penebus itu. 2. Belajar bahwa Dialah penolong yang satu-satunya. Dunia menawarkan berbagai kemudahan bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan beragam kemudahan bagi kita. Contoh kasus sekarang adalah tentang COVID-19 dan vaksin. Ada harapan besar akan keampuhan vaksin untuk imunitas tubuh. Kita belum melihat hasilnya secara nyata, dan ini pun suatu ketakutan bagi kita.
Kita bersyukur karena Yesaya yang menyebut nama Kores di pasal 45 sebagai alat di tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan Israel pada masa yang akan datang, bukan hanya isapan jempol semata. Esra mengkonfirmasi bahwa dengan perintahnya lah orang-orang buangan kembali ke Yerusalem. Ketika dihitung dari tahun Hizkia naik menjadi Raja Yehuda, hingga digenapi dengan datangnya perintah Kores pada kurang lebih tahun 538 sebelum Masehi, agar anak-anak Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali puing-puing itu, ada satu rentang waktu yang sangat panjang. Inilah bukti dan peneguhan Tuhan bagi kita bahwa Dia tidak akan gagal memenuhi janjinya karena Dia setia, adil, dan penuh kasih karunia, menghukum yang berdosa sesuai hukuman yang adil, dan membebaskan serta membalut luka-luka kita dengan penuh kasih sayang. 3. Memegang kita dengan tangan kanannya sehingga mencapai kemenangan yang sejati. Kemenangan sejati dari seorang anak Tuhan adalah setia sampai mati dalam meterai Kristus. Mungkin kita akan sampai pada satu fase seperti Daud yang berkompromi dengan dosa, atau Petrus yang harus memilih antara hidupnya dan Kristus. Namun jika kita kembali kepada Dia dengan hati murid, hati berserah, dan kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa setiap hari, maka Dia akan ada bagi kita untuk memegang kita, menuntun kita, dan memimpin kita kepada kemenangan sejati tersebut, seperti yang digambarkan Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana sikap hatiku kepada Allah ketika aku dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membuat aku bimbang dalam mengambil keputusan? Bagaimana responku terhadap janjinya bahwa Dialah penolong satu-satunya bagiku dalam kesesakan? Bukti apa yang akan aku berikan kepada dunia bahwa Dia memegang tanganku, memimpinku untuk mencapai kemenangan sejati di dalam Dia? Bapa yang empunya kehidupan ini, dalam segala kelemahanku aku datang kepadamu. Tolong aku menjadi pribadi yang mencari jalan-Mu selalu, meyakini semua janji-Mu, dan menyatakan kepada dunia betapa Engkau yang menjadikan segala aspek hidupku berarti, bukan untuk aku sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarku, bahkan untuk semua orang. Amin.